Terima kasih untuk akhir bulan yang luar biasa ini. How great you are in our life. Betapa hebat kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini setiap kami ditawan oleh Roh-Mu. Sehingga firman yang ditabur jatuh di tanah yang subur. Kami berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Kami pulang gak sama dengan kami datang Tuhan. Tell your heart, kasih tahu isi hati kamu, isi hatimu kepada setiap kami Tuhan. Lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu harus semakin kecil, tidak kelihatan dan Kau harus dimuliakan. Yang siap untuk menerima dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, silakan duduk kembali. Wow. Senang sekali ada di sini di Rock City Church. Aku lupa ya kapan terakhir ada di sini, maybe sebelum 2020 dan ternyata hambanya Riz juga ada di sini. Shalom. Nama saya Pendeta Virgi Hutauruk, melayani sebagai gembala jemaat di GBI Rock Depok, cabang dari Jakarta, Jabodetabek. Dan hari ini saya ada di sini karena kemurahan Tuhan. Shepherding in Truth adalah tema untuk kita bulan ini, atau menggembalakan dalam kebenaran. Saya percaya waktu Tuhan bilang, apakah kau mengasihi aku? Tanya dulu kanan kirimu, apakah kau mengasihi aku? Amin. Dan jawabannya adalah, jika kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. This is so clear. Kalau saudara dan aku mengasihi Tuhan, pasti kamu rela untuk menggembalakan domba-domba. Dan hari ini ternyata shepherding in truth itu tentu bicara menggembalakan domba, menjadikan semua bangsa muridnya. Ini kan artinya melayani dia. Jadi tugas melayani dia, melayani pekerjaan dia karena hatinya adalah jiwa-jiwa. Itu bukan cuma tugas gembala, bukan cuma tugas, maksud saya pastor like me, pendeta, tapi juga tugas setiap orang percaya. Tapi hari ini apa sih yang harus kita lakukan dalam melayani Tuhan? Rasanya ada beberapa dari kita yang mungkin melayani Tuhan tapi gak ngerti. Tidak tahu dasarnya seperti apa harusnya melayani Tuhan. Maka itu hari ini saya rindu membagikan buat saudara yang saya terima dari Tuhan beberapa hari yang lalu. A total commitment. Sama-sama bilang dengan saya, a total commitment. A total commitment dalam melayani Raja di atas segala raja. Lukas 14 ayat 25 sampai 35, saya akan baca buat kita semua. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Banyak orang berduyun-duyun, multitudes. Ini bisa jadi ribuan orang. Sambil berpaling dia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Wow. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Lagi-lagi Yesus bilang tidak dapat. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau dia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang dia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, dia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. 3 kali Yesus bilang tidak dapat menjadi muridku. Ayat 34, garam memang baik tapi jika garam menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang hanya membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Saudara terkasih, a total commitment. Temanya adalah a total commitment. Ternyata tadi
Waktu Lukas 14 bicara, Yesus sedang bersama dengan multitudes, orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus. Bayangkan orang banyak berduyun-duyun mengikuti Yesus, tapi Yesus bilang begini, next slide. Do you really want to follow me? Ngerti gak? Jadi gak sembarangan orang bisa ikut Yesus. Gak sembarangan orang melayani Tuhan. Tapi kadang-kadang kita pikir melayani Tuhan itu hal yang gak serius. This is a total commitment. Lebih serius dari apapun yang paling serius yang bisa saudara kerjakan di muka bumi ini. Waktu Yesus diikuti oleh berduyun-duyun orang, Yesus tanya sama mereka, do you really want to follow me? Siapa yang di sini benar-benar pengen ikut Yesus? Ya kalau nggak angkat tangan ya nggak apa-apa juga saudara. Toh Yesus nggak bilang, oh iya ya sini. Aduh beli followers. Oh no. Yesus nggak begitu. Banyak yang mau ikut dia. Tapi dia bilang, oke, stop in there. Stop dulu. Benar mau ikut saya? Tanya kanan kirimu, benar mau ikut Yesus? Halo, benar? Do you really want me? Benar mau mencintai Tuhan? Benar mau melayani Tuhan? Hari ini Shepherding in Truth itu bicara melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, siapa sih orang berduyun-duyun yang ikut ini? Lukas 14 itu bicara mengikut Yesus. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, juga di Matius, ayat-ayat sebelumnya itu bicara pelayanan. Ini bicara bagaimana ke-12 murid diutus oleh Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Ini bicara pelayanan. Ini gak bisa saudara artikan sebagai oke, saya ibu rumah tangga yang sedang melayani anak-anak saya. No. Listen to me. Saya nggak tahu ini keras atau nggak buat saudara, dan kalau habis ini saya nggak diundang lagi nggak apa-apa. Banyak orang bilang melayani itu melayani keluarga, orang-orang yang di rumahnya. I know, I'm a mother of 3. Saya punya anak 3, apalagi anak-anak yang di gereja banyak banget. Saya adalah seorang istri, but there is the highest calling. Saya putri kerajaan sorga. Saya harus pastikan pekerjaan Bapak saya ini akan dikerjakan sampai selesai. Tepuk tangan buat Tuhan. Do you know that? Hey, banyak orang mikir melayani itu cukup. Itu memang harus kita kerjakan, harus dong. Hari ini saya sebagai ibu, saya masih ngecek tuh tadi pagi. Kamu udah bangun belum? Kamu pelayanan. Saya masih urus rumah tangga saya dengan luar biasa. Tapi that's not an excuse. Itu bukan alasan untuk saudara gak melayani jiwa-jiwa. Tadi kan siapa yang mengasihi aku? Bilang kanan kirimu, gembalakanlah domba-dombaku. Orang Kristen mesti ngerti bahwa setiap dari kita punya kewajiban untuk melayani dia, melayani pekerjaannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini kewajiban saya orang percaya. Haleluya, siapapun kita di sini, jangan pernah tukar yang paling penting sama yang lain. Karena this is the highest calling. Amin. Iya dong, gak bisa enggak dong. Makanya saudara terkasih, waktu orang-orang mau ikut Yesus, ini lagi bicara tentang melayani. Bagaimana Yesus bilang, do you really want to follow me? Do you really want me? Wow, keren banget. Ternyata ada syarat, kamu pengen ikut Yesus, bukan kamu yang bikin ketentuannya. Yesus dong yang bikin ketentuannya. Kok jadi suka-suka kamu? Tanya dulu kanan kirimu. Kenapa jadi suka-suka kamu? Kita lagi ikut Yesus. Haleluya. Ada hal yang Yesus minta. Bukan sesuai mau kita, sesuai maunya dia dong. Haleluya. Seringkali kita memaksakan maunya kita. Kalau buat saya, apa yang raja itu mau, itu yang saya kerjakan. That's so clear. Dan Yesus bilang begini, Lukas 14. Siapa yang hari ini mau ikut Yesus, mau melayani Yesus, a total commitment, bilang kanan kirimu, this is a total commitment. Kalau nggak bisa, pulanglah dalam bahagia, bilang sama dia. Seriously, ini serius. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pemerintahan Tuhan. Buat saya sederhana, kalau Tuhan ngomong begitu, I will do that. Aku kerjain, amin. Nggak usah pakai, kamu nggak perlu cari formula sendiri. Kamu gak perlu cari rumusan sendiri, kepinteran, haleluya. Tuhan udah kasih tahu, siapa yang mau ikut aku sungguh-sungguh. Tadi kembali ke slide nomor 2, ternyata Yesus bilang begini. Ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, halo, ibunya, udah mulai ada yang gak enak hatinya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri.
dia cannot follow me. Kenapa banyak orang gagal mengikut Tuhan, gagal finishing well? Kenapa? Karena ini. Yang pertama, siapa yang hari ini want to follow Jesus? Mau memperbaharui a total commitment? Yang pertama, harus membenci. Gak ada yang amin. Bilang kanan kirimu harus membenci. Nah, lemes. Makanya tadi yang follow Jesus tuh pelan-pelan mundur. Waktu Yesus hari itu khotbah begitu keras, ada berapa orang tuh yang bilang, oh ini keras banget, gak bisa. Hari ini yang sungguh-sungguh mau ikut Yesus, yang pertama harus membenci. Apa arti membenci di sini? Karena saudara kalau dibilang membenci, saudara pasti gak ada yang mau amen. Tapi tadi Yesus bilang harus membenci gak? Clear gak tadi Lukas 14? Harus membenci. Saudara yang terkasih, kata yang sama ada dalam Kejadian 29 ayat 30 sampai 31. Di situ dikatakan begini. Yakub menghampiri Rahel juga. Yakub kan cintanya sama Rahel, bukan sama Lea. Tapi omnya menipu dia dan yang dikasih Lea. Malah dia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah dia bekerja pada Laban 7 tahun lagi. Kalau udah cinta, apa aja dikerjain saudara. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya tapi Rahel mandul. And he went in also unto Rachel, and he loved also Rachel more. Jadi gini, membenci, mundur lagi, membenci itu gini. Kamu harus less love dengan siapapun, dengan apapun di muka bumi ini. Kamu harus mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau boleh dinyanyikan lagunya tuh begini. Dalam apapun, kamu akan boleh dari C. Gini loh saudara, ini membenci emang benar. Kalau saya gak lebih membenci anak saya daripada Tuhan, I will not make this. Gak mungkin saya ada di sini. Saya ingat dari mereka bayi, saya udah melayani Tuhan. Dulu saya public relation, saya gak minta saudara semua jadi pendeta, no. Tapi kamu gak pernah boleh lupa, this is the highest calling. Siapapun kamu, melayani Tuhan harus jadi segala-galanya buat kamu. Karena Yesus tanya, apakah kau mengasihi aku? Gembalakanlah. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Itu bukti mencintai dia. Yang gak cuma di bibir. Tapi hari ini sanggupkah kamu selalu mencintai dia lebih dari yang lain? Kalau bisa dinyanyikan. Andai kan ku harus memilih. Setiap ada pilihan. Tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berharga bagiku. Melayani Tuhan tuh gak mudah loh. Lebih dari semua yang ada. Sanggup gak kamu terus pilih dia? Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan melayanimu, Yesus. Saya mau tanya, benar gak? Saudara, can you really choose him? Seorang bapak di sini, bapak bisa gak pilih Yesus lebih dari anakmu? Abraham pilih Tuhan daripada Ishak. Ibu udah punya anak kan? Bisa. Kamu pikir ikut Tuhan itu gak serius? Siapa orang yang bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan ini sampai selesai? Orang-orang yang tidak lagi mencintai apapun lebih dari Tuhan itu sendiri. Tapi benar kita bisa pilih Yesus. Anak saya yang pertama wisuda tahun 2023. Dia tadi saya cerita anak saya itu cepat banget lulusnya. Dia kuliah di UI, sekarang sedang ambil S2 hubungan internasional.
Hari itu dia kasih tahu saya, sementara saya udah punya jadwal pelayanan. Mam, aku wisuda tanggal segini, jam 1 siang. Oh wow, itu sama loh sama jadwal pelayanan mama. Tetap hatiku padamu, ada prioritas. Oke, kamu sama papa dulu, nanti mama nyusul. Tak satu pun, bisa diatur gak? Tanya dulu kanan kirimu, bisa gak diatur sebenarnya? But you never choose him. Bisa gak diatur? Tapi dengan segala alasan kita akan bilang, saya harus mendahulukan keluarga saya. Oh, saya bukan yang gak mendahulukan keluarga juga. Buat saya gini, bisa gak keluarga, rumah tangga sukses? Pelayanan juga sukses? Apa harus korbanin pelayanan? Bisa gak bisnis sukses bersama dengan pelayanan sukses? Apa harus korbanin pelayanan? Korbanin melayani Tuhan, saya gak bilang melayani di sini loh. Gak cuma di sini. Kamu dan aku harus beritakan Injil di luar sana. Jangan sampai waktu anak baru lahir, maaf Pak Gembala, saya gak bisa melayani, anak saya masih baru bayi. Pas anak udah mulai balita, maaf Pak, saya gak bisa melayani, anak saya lagi harus dibimbing. Pas anaknya udah nikah, lebih gak bisa melayani karena jaga cucu. Seumur hidup you never live for him, tapi kamu bilang kamu cinta sama dia. I'm sorry to say this, Yesus bilang, kamu mau, do you really want me? This is a total commitment. Kamu harus selalu pilih aku. Kamu selalu harus berhasil pilih aku. Bisa gak kita sukses semuanya tanpa harus mengorbankan melayani Tuhan? Asal siapa yang dikorbankan? Bilang sama dirimu sendiri, kamu sendiri yang dikorbankan. Tepuk tangan buat Tuhan. That's how it works. Siapa yang mau sukses melayani Tuhan tanpa harus mengorbankan apapun? Bilang kanan kirimu, kamu yang dikorbanin. Haleluya. Gak apa-apa kalau saya gak diundang lagi, puji Tuhan. Saya tahu ini keras, tapi orang Kristen mesti dengar ini. You should hear this. Hari ini saya melayani 24 tahun karena kasih karunia Tuhan. Saya ibu gembala, saya ibu rumah tangga. Suami saya juga kebetulan adalah wakil rakyat di kota kami. Saya punya banyak sekali tanggung jawab. Tapi sampai hari ini saya mau saksikan, you can do all those things tanpa harus mengorbankan apa yang sudah diperintahkan Raja buat kita. Asalkan kamu rela mengorbankan dirimu sendiri. Oh iya sih, gak ada lagi waktu untuk nonton Korean drama 20 episode. Gak ada lagi waktu untuk quality time yang I think mungkin kita perempuan suka. Karena apa, kita yang korbanin diri kita sendiri. Tapi pekerjaan Tuhan jadi terlaksana. Tepuk tangan buat Tuhan. Gak ada yang gak bisa. Tapi andai kan ku harus memilih. Kamu gak pernah pilih Tuhan kok. I'm sorry, you never choose him. Makanya Petrus waktu ditanya apakah kau mengasihi aku, lebih dari semua ini. Ada murid-murid di situ dan ada pencapaian bagaimana dia menjala ikan dan dapat banyak banget. Yesus bilang, apakah kau sungguh mencintai aku lebih dari semua ini? Yes. Kalau begitu apa? Gembalakanlah domba-dombaku. This is so clear. Kalau orang cinta Tuhan, yang Tuhan mau apa yang jadi hatinya, jadi hati kamu. Hati dia adalah jiwa-jiwa, gak pernah ada yang lain. Tepuk tangan buat Tuhan. Samain dong hatinya. Apapun yang akan kita kerjakan supaya pekerjaan ini terlaksana dengan luar biasa. Yes. Dengan apapun yang harus dibayar. Tapi kita gak ngerti ini. Tadi saya saksikan anak saya wisuda. Tuhan akan jamin semuanya gak? Ternyata jam wisuda di UI digeser. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan gak pernah berhutang sama orang-orang yang sungguh-sungguh sama dia. Tapi kamu selalu pikir kamu akan kehilangan. Never. Orang yang takut kehilangan nyawanya, disitulah kamu kehilangan. Tapi orang yang tidak takut kehilangan nyawanya karena untuk Tuhan, dia akan memperolehnya kembali. Tepuk tangan buat Tuhan.
Bilang kanan kirimu, do you really want him? Ini a total commitment, ini gak main-main loh. Kalau kita sungguh-sungguh pengen ikut Tuhan, artinya kita mau melayani Tuhan. Tuhan gak cari yang mampu kok. Tuhan cuma cari yang mau. Mau aja gak mau. Bilang kanan kirimu, pelit kali kau. Cuma mau aja gak mau kau. Karena buat kamu lebih penting yang lain daripada Tuhan. Gak usah ngebayangin mempersembahkan anak seperti Ishak. Boleh gak? Bisa gak kita? Berhasilkah kita selalu memilih dia? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, bisa gak? Benar gak kita bisa lebih cinta dia daripada orang tua kita? Daripada suami kita. Aku bilang sama suamiku, I love you so much. Fabian, Fevel, Farel, anak-anak saya, I love you guys three so much. Tapi kamu tahu, I'm a soldier of God. I'm a princess of the King. Sebelum aku ketemu kalian semua, aku adalah putri raja di atas segala raja. Aku harus pastikan pekerjaan Bapakku terlaksana dengan sempurna. Aku harus pastikan bahwa my father's business, kata Yesus, itu akan selalu aku kerjakan. So, gini loh. Kamu tahu gak sih mengikut Tuhan itu? Oke. Anak saya yang nomor 2 selalu saya bilang akan jadi Presiden Republik Indonesia. Haleluya. Dia lagi baru masuk FHUI tahun lalu. Saya selalu bilang, kamu akan jadi Presiden Republik Indonesia gitu. Jadi kalau dibilang gak ngurus anak dan gak mencintai anak, I love them so much. Tapi saya tahu ada the highest calling. Saudara, itu prioritas utama. Less love. Kamu harus lebih kurang mencintai yang lain daripada Tuhan. Haleluya. Tarik nafas dulu. Yang belum bisa senyum artinya belum siap. Haleluya. Haleluya. Terus gini. So I tell my son. Saya bilang anak saya. Kalau sudah bilang kamu jadi presiden. Kalau kamu udah jadi presiden. Saya ini udah mewakafkan kamu. Atau mewakafkan saudara. Mewakafkan dia untuk negara Republik Indonesia. So, kalau dia gak bisa ketemu saya, kalau dia gak bisa telepon saya sekalipun, saya sudah menyerahkan Feivel kepada negara Republik Indonesia. Do you got that? A total commitment ketika kamu melayani Tuhan. Saya ini sudah diwakafkan untuk pekerjaan kerajaan sorga melebihi Republik Indonesia. So, Papa saya Hutauruk yang mau tepuk tangan dulu, haleluya. Papa saya Hutauruk, suami saya Samosir, keluarga Samosir dan Hutauruk tidak punya hak lagi. Karena ini sudah diwakafkan. Ngerti gak? Haleluya. Ini yang namanya less love. Bisa gak begini? Mertua saya kemarin nanya, Fir, kamu pulang jam berapa? Kan hari Senin, kakakku ulang tahun kan harus khotbah. Oh haleluya, akhirnya saya pulang nanti malam jam 7 malam lewat 15. Yang dikorbanin siapa? Mertua kita kah? Pelayanan kah? Yang kita korbanin siapa? Jadinya kita gak sempat lagi berjalan-jalan di Surabaya, haleluya. Jet lag, apa itu jet lag, haleluya. Karena besok kita harus, ngerti gak? Tapi some of us, beberapa dari kita gak rela. Karena kita lebih mencintai diri sendiri. Tadi bilang, siapa yang lebih mencintai nyawanya? Gak bisa. Cannot, 3 kali Tuhan Yesus bilang tidak mungkin. Kalau Yesus sudah bilang gak mungkin bisa jadi muridku. Jangan kamu pikir kamu mungkin, itu namanya cinta fantasi. Karena cinta itu gak bisa dilakukan tanpa pengorbanan. Haleluya. Jadi setiap kita ini sudah diwakafkan untuk siapa? Tepuk tangan buat Tuhan. Suami saya itu kan wakil rakyat di kota Depok. Saya sudah wakafkan dia untuk kota Depok tercinta. Ngerti saudara? Apapun kalaupun dia harus mati untuk kepentingan kota Depok. Ngerti? Makanya saya bilang sama anak-anak saya. Nanti kalau mama dipanggil Tuhan, tulis di batu nisan. Di sini telah tertidur the soldier of God.
Jangan ada yang nangis, semua KKR. Karena aku kembali kepada sorga. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh, bilang kanan kiri mau prajurit. Benar gak Yesus bilang, Tuhan bilang, jadi prajurit Kristus yang baik. Benar gak? Mentalnya tuh mesti mental prajurit. Bahwa apapun aku harus lebih mencintai dia dari semuanya. Apakah urusan ini akan fail? Makanya saudara gak usah dengerin TikTok yang ada sekarang berseliweran. Kamu harus mencintai dirimu sendiri daripada yang lain. Kamu harus put yourself yang pertama. Kamu harus lebih bahagia dulu. Pernah Yesus ajarin itu? Makanya bilang kanan kirimu sekarang banyak yang sesat. Saya berdoa Rock City Church terus berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Iya dong, gak bisa enggak. Oke. Banyak orang punya niat pengen ikut Yesus. Matius 18 ayat 22 sampai 25. Ini kan bicara tentang murid-murid yang sudah ninggalin semuanya. Sampai di Matius 18 itu Petrus kemudian akan bicara tentang itu. Tapi kita baca dulu ayat 22. Waktu itu ada seorang kaya. Yesus, aku pengen ikut engkau. Aku pengen masuk kerajaan sorga. Gimana? Apa yang harus kulakukan? Yesus bilang, ada firman Tuhan, ini, itu. Oh, kata dia kecil. Beta so bikin dari waktu beta masih muda, haleluya. Oh, kalau begitu tinggal satu hal lagi, ayat 22. Tinggal satu hal lagi yang harus kau kerjakan. Jualah segala yang kau miliki. Bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mau gak dia? Bisa gak? Gak bisa ya? Dia dikatakan maka sangat sedihlah karena dia sangat kaya. Yaitu andai kan ku harus Come on, kamu gak pernah pilih dia kok. Bilang kanan kirimu, you never choose him. Yang tersinggung puji Tuhan. Haleluya. Bisnis, pekerjaan. Can you choose him? Mengembalikan perpuluhan. Can you choose him? Melakukan perintahnya. Can you choose him? Haleluya. Pokoknya yang gak bisa senyum saya pastikan dia sedang bergumul dalam hati. Oh iya benar sih. Saya gak pernah pilih dia. Harusnya kita selalu berhasil memilih dia. Apapun itu, sekalipun itu istri, suami, anak-anak. Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling. Saya jadi gembala 10 tahun, melayani sebagai hamba Tuhan 24 tahun. Gak mudah. Apa kuncinya? Mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Kalau setiap ditanya apa kuncinya bisa melayani Tuhan dengan benar sampai selesai, saya cuma mau bilang mencintai dia lebih. Bukankah itu yang disuruh Tuhan? Ulangan 6 bilang begini, tidak ada di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu dan kekuatanmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Bukankah itu? Sekarang ask yourself, apa kau masih lebih mencintai dia dari yang lain? Saya juga ada bisnis. Saya pernah ketemu seorang jenderal. Kita ada project. Harusnya besoknya itu kita ketemu lagi di jam. Ternyata ada yang minta didoakan orang sakit. Haleluya. Kaulah segalanya. Saya mengemukakan ini sebagai contoh-contoh praktis. Kadang-kadang kita bilang kita pilih Tuhan, but we never choose him. Hari itu dia bilang, Virgi jangan lupa, ternyata ada orang sakit. Harus didoakan jemaat. Saya bilang, I'm so sorry, saya gak bisa. Buat saya ya kalau gak dapat pekerjaan itu, it's okay. Karena kita tahu prioritas mana yang lebih penting. Amin saudara. Saya berdoa untuk jemaat itu. Pertemuan harusnya jam 2 siang. Saya bilang gak bisa pak, I'm sorry. Akhirnya jadi sore banget jam 5, biasanya dia udah pulang. Ya udah Virgi gak apa-apa. Setelah saya udah selesai, saya tanya, saya ini baru selesai, rapatnya udah selesai. No,
kita undur sampai jam kamu bisa. Kamu pikir Tuhan gak bisa sediain itu buat kamu, tapi kan kamu gak pernah pilih dia. Hati raja-raja ada di hatinya sang raja. Tapi toh kita lakukan ini enggak untuk dapat upah. Kita lakukan ini karena Kaulah segalanya bagiku. Yang tahu lagunya yuk nyanyi yuk. Tak ingin ku berpaling darimu, berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Saya berdoa kecintaan kepada Tuhan hari ini mengalir di tempat ini. Dan cinta bukan cuma perasaan, tapi satu tindakan nyata. Kau lebih memilih dia over anything. Melebihi pacar kamu ini kadang-kadang baru pasangan kamu ngecewain, besoknya langsung gue gak bisa pelayanan. Ya, because you choose them, gak pernah choose him. Sadarkah kita terlalu banyak dalam hidup ini kita gak pernah berhasil memilih Tuhan. Tapi sepertinya kita memilih Tuhan. Makanya waktu ada orang berduyun-duyun ikut, Yesus gak bilang, oh sinilah sayang, ikutlah aku. Enggak loh. Yesus bilang stop. Bisa gak kamu membenci mereka? Haleluya. Ini komitmen. Saya menikah dengan Frans. Ya harus bisa dong saya mencintai dia over any man in his life. Haleluya. Emang boleh komitmen. Siapa yang di sini yang punya pasangan sudah menikah? Mau pasangannya lebih mencintai yang lain? Ada yang mau? Bilang kanan kirimu, kau curang. Kalau begitu kau gak mau. Giliran sama Tuhan we don't do the same. Haleluya. Matius 18 ayat 28 sampai 30. Setelah perjumpaan dengan pemuda kaya yang gak bisa menyerahkan semua miliknya karena lebih mencintai hartanya daripada Tuhan, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, verily, verily, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Tepuk tangan buat Tuhan. You don't miss anything. Kamu pikir kamu kehilangan, kamu tidak pernah kehilangan. Tapi karena pegang kepalanya masing-masing, ininya yang salah. Umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Karena tidak mau belajar. Saya gak ngerti kenapa kita gak mau belajar. Hari ini yang Tuhan mau next, come on, join his club. Klubnya Yesus bukan klub padel, bukan klub hiking. Come on, bilang kanan kirimu, join his club. Klubnya adalah makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tepuk tangan buat Tuhan, jelas, clear. Saya bahagia banget 24 years ago I join his club. Tahu gak sih yang jadi paling penting buat Tuhan Yesus adalah makananku. Dia ngomong ini kan mengenai apa? Melayani jiwa-jiwa. Dia ngomong Yohanes 4 ini lagi ngapain? Ada perempuan Samaria yang udah gak layak, sudah punya suami 5. Yang keenam bukan suaminya, tapi Yesus demi perempuan ini dia datang. Dia datang karena buat dia makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus tuh gini loh. Do you really love me? Want me? Bilang kanan kirimu jiwa-jiwa. Gitu aja udah. Haleluya. Jadi yang paling penting buat Dia adalah jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Sekali kamu fail this, you fail everything. Saya menikah untuk melayani Tuhan. Saya punya bisnis untuk melayani Tuhan. Saya punya anak-anak untuk melayani Tuhan. Sekali kamu gak ngerti tujuan hidup kamu apa, kamu fail semuanya. Makanya penting untuk ngerti. Yang belum nikah, untuk apa kita menikah? Untuk kerajaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan gitu. Jangan pernah ganti yang paling penting dengan yang kurang penting. Dan percayalah waktu kamu udah kerjakan bagian kamu, Tuhan akan kerjakan bagiannya. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini saudara, saya mengutip dari Anya Beware. For the Christian family, the family cannot be an idol. Haleluya.
Bisa gak digeser jam makan dinernya sama family? Bisa gak? Bisa ya? Saya sama anak-anak saya masih quality time. Hari Minggu kita semua, oh haleluya, dari jam 6 pagi sudah di gereja sampai malam. Jam berapa kita makan malam? Jam 8 baru kita, come on, mau makan apa? Ternyata bisa diatur gak? Yang ngomong bisa cuma sedikit. Emang harus seharian ke mall sama keluarga? Boleh gak kita kerjain ini supaya ada banyak orang di luar sana yang bisa kita selamatkan? Kita gak boleh hidup buat diri sendiri. Bilang kanan kirimu, haram hidup buat diri sendiri. Bilang sama dia, haram hidup. Kamu gak bisa nyanyi It's My Life. Oh. Orang kaya itu yang dalam Lukas, apa dia membunuh, mencuri, berzina? Enggak. Apa yang dia lakukan? Kenapa sampai dia gak bisa masuk kepada Firdaus? Karena dia hanya hidup for himself. Me, myself, and I. Aku, anakku, hartaku, pekerjaanku. Itu aja kau kerjakan dari Senin sampai Minggu. Haleluya. Haleluya. Ini kalau dimengerti sejak muda, lebih dahsyat lagi pencapaiannya. Makanya saya ajarin anak saya dari kecil. You cannot live for yourself. Kamu hidup buat pekerjaan Bapa, kehendaknya. Itu harus jadi nomor 1. Yang lainnya akan mengikuti. No worry, carilah dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Kalaupun tidak ditambahkan, kita lakukan karena kita mencintai Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan gitu dong. Amin. Kalau bukan kita, tanya kanan kirimu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau kerjain? Seorang anak yang patuh sama orang tua akan mengerjakan apa yang bapaknya punya. Kata Yesus, this is my father's business. Makanya tadi join his club. Cannot be an idol. Saya percaya semua bisa diatur. We care for our family, yes. We provide for them as a demonstration of faith. Kita peduli sama keluarga, iya dong. Tapi gak boleh jadi idol, berhala. Kita provide for them, kita menyediakan semuanya buat mereka sebagai demonstrasi dari iman kita. But discipleship will call you to leave your family. Tapi mengikut Tuhan akan memanggil engkau untuk meninggalkan keluargamu. To reprioritize. Di prioritas ulang lagi. Amin. Haleluya. Ternyata bisa tuh, gak usah ke mall seharian dong. Ke mallnya 3 jam, tapi habis itu kita bisa melayani, bisa. Saya sampai hari ini masih nge-gym, haleluya. Masih olahraga, masih dong. Tapi apakah jadi absen melayani orang-orang? Oh gak boleh dong. Masih melayani keluarga, iya dong. Tadi saya udah bilang, siapa yang kita korbankan? Kitanya emang jadi kayaknya gak bisa ngelempengin kaki, you know guys. Kayaknya aduh padat kali. Tapi apa? Kerajaan Tuhan jadi dinyatakan atas hidup kita. Orang-orang dimenangkan. Bukankah itu bahagia? Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Reprioritize them in ways completely contrary to the world system. Yang akhirnya prioritas-prioritas itu memang sangat berbeda dengan sistem dunia. Kenapa banyak orang gak bisa dimenangkan di luar sana? Ya karena kita gak mau berbeda dengan sistem dunia. Hei, dunia tuh ngajarinya jangan terlalu cinta sama suamimu. Sekarang diajarin, hey you have to protect yourself. Kalau mencintai jangan 100%, 70%. Karena apa? Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Dunia ngajarin you, yourself. Me, myself, and I. Itu yang dunia ajarin. Tapi Yesus ajarkan, dengan kehilangan segala sesuatu kamu malah memperolehnya kembali. Gitu dong. Haleluya, siapa yang di sini belum menikah? Belum menikah boleh angkat tangan, yang sudah menikah jangan ngaku-ngaku, haleluya. Yang belum menikah sebelahnya boleh bilang, jangan takut mencintai 100%. Haleluya, jangan takut menikah. Karena this is not about pernikahannya, this is not about tanahnya, bukan tentang rumahnya, tentang bangunannya atau tentang perusahaannya, tapi tentang Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Tepuk tangan buat Tuhan, jangan takut. Dunia ini akan ngajarin, jangan mau. Ngapain kamu berkorban buat orang? Contrary to the world system.
Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang Yesus ajarkan, kamu gak boleh hidup buat dirimu sendiri. Itu yang Yesus ajarkan. Siapa yang mau menjadi paling besar harus menjadi paling kecil. Kan ini kontras banget sama dunia ini. We must count on that cost. Maka itu ketika Lukas 9, Yesus melanjutkan perjalanan. Ada yang bilang, I will follow you. Aku mau ikut engkau. Kemanapun engkau pergi. Lalu Yesus bilang begini. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ternyata ikut Tuhan tuh menderita. Bilang kanan kirimu, menderita. Menderita. Siap gak menderita? Tapi kan penderitaan hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Tepuk tangan buat Tuhan. Lagi pula apa sih yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Kematiankah? Kemalangan, kelaparankah? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan, keren. Jadi gak usah takut menderita. Bahkan dalam penderitaan, kamu akan menyaksikan Tuhan yang hebat dalam hidup kamu. Penderitaan adalah karunia untuk setiap orang percaya. Tapi pas dibilang, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Baru yang lain mulai bikin excuse. Follow me. I'm sorry, I have to bury my father. Saya harus makamkan ayah saya. Kalau untuk orang Batak ini bagus banget loh saudara. Benar gak? Setuju gak? Harus dimakamkan, malah dipestain 7 hari 7 malam. Tapi lihat, biarlah orang mati, menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah. Beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tepuk tangan buat Tuhan. Gini. I wanna show you. Ada, buat Yesus ada prioritas yang lebih penting. Ngerti? Dia bilang, tapi kau pergi beritakan. Ini firman loh. Terus yang satu lagi bilang begini. Sorry, aku mau ikut. Tapi boleh gak pamitan dahulu dengan keluargaku. Tadi Yesus udah bilang 3 kali. Siapapun mereka yang tidak membenci, yang tidak melepaskan semua dengan semua syarat itu, Yesus bilang tidak bisa ikut aku. Saudara tahu? Di sini Yesus gak bilang begini sama orang yang, aku mau izin dulu ya sama keluargaku. Apa Yesus bilang begini? Oh, gak apa-apa. Kira-kira butuh berapa lama izin? Tak tungguin di sini. Apa Yesus bilang gitu? Apa kata Yesus? Orang yang siap membajak, menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Bilang kanan kirimu, gak layak. Kerajaan Allah butuh orang-orang yang serius. A total commitment. Saya mau bilang, tanpa kamu, tanpa saya, pekerjaan Tuhan akan tetap terlaksana. Tepuk tangan buat Tuhan. Bilang kanan kirimu, gak usah GR. Makanya nanti baca Lukas 14 itu, sebelumnya dibilang begini, ada orang yang diundang. Ada orang yang sudah ditetapkan untuk melayani tapi gak mau datang. Kata Tuhan, panggil aja semua orang di luar sana yang gak layak sekalipun. Dan mereka mau untuk datang ke pesta itu. Tapi orang yang sudah diundang, kata Tuhan, jangan pikir mereka can come in here. Karena mereka udah pernah diundang tapi mereka tidak melakukan bagiannya. Hari ini kalau kamu dipilih Tuhan untuk melayani, ini satu kehormatan. Karena sebenarnya tanpa kita pun pekerjaan Tuhan akan tetap terlaksana. So yang kedua, bilang kanan kiri mau hitung dengan matang. Yang menarik, Yesus bilang begini, hei kamu ikut aku, kamu harus membenci. Hitung dengan matang. Ada RAB-nya, tahu RAB? Rencana, anggaran. Ternyata ikut Tuhan itu gak bisa sembarangan. Hitung dengan matang. Intentionally planning. Rencanakan, plan it. Bisa gak kamu ikut aku? Dengan tidak mundur sama sekali sampai selama-lamanya. Gitu saudara. Tuhan Yesus bilang begini tadi di Lukas 14 tadi, duduk lagi, hitung anggaran biayanya. Kira-kira Ngana bisa gak ikut saya? Jangan-jangan kamu belum selesai, tapi kemudian kamu udah menyerah. Coba lihat kanan kirimu yang udah menyerah ikut Tuhan. Di sini gak ada yang ngaku, haleluya. Yang udah menyerah, ya kan? Terus yang menarik, Tuhan mengibaratkan next a builder and a king. Jangan sampai seperti kontraktor yang hitung RAB-nya gak benar. Ternyata bangunan belum selesai, dia gak sanggup menyelesaikannya. A king yang mau perang bisa 10.000 atau 20.000. Kalau memang gak bisa, mendingan angkat bendera putih, kata Yesus gitu. Jadi hari ini kalau saudara gak bisa, bilang kanan kirimu, mendingan gak usah. Bilang sama dia, pulanglah dalam damai sejahtera. Gak usah mengikut dan melayani Tuhan. Ini serius, makanya Tuhan bilang harus dihitung.
Saudara terkasih, saya mencatat menghitung itu begini. Ini bukan hanya perasaan sesaat melayani Tuhan, tapi komitmen seumur hidup. Orang dewasa bukan lagi bicara perasaan, tapi komitmen. Buat saya, menghitung itu begini. Seperti waktu saya menikah dengan Frans, 24 tahun yang lalu, saya nyanyi begini. From this moment, dalam hati saya nyanyi, saya gak ngomong sama dia. As long as I live, saya jalan sama dia. I will love you. I promise you this, there is nothing that I wouldn't give from this moment on. Ini pernikahan dengan Tuhan sebenarnya more than that. Walaupun sebenarnya sama, tapi saya percaya tadi less love tadi harus lebih. From this moment, saya bilang sama Frans dalam hati. As long as I live, selama aku hidup, I live only for your happiness. Aku hidup cuma untuk bahagiain Frans. Suami saya itu paling bahagia, haleluya. And for your love, demi cintamu, I give my last breath. Aku berikan nafas terakhirku. From this moment on. Menghitung tuh begini. Saya belum tahu apa yang akan terjadi di sana. Bisa aja dia ngecewain saya. Saya ngomong sama dia di hari pertama kita menikah. Besoknya, sorry. Kalaupun kamu mengecewakan saya, ataupun kamu menghancurkan hati saya akan tetap mencintai kamu selama-lamanya dan tidak akan pernah berubah. Itu artinya bisa dihitung. Kenapa bisa dihitung? Karena kita punya komitmen. Kita punya tekad, saya akan menjadi istri yang hebat dan luar biasa. Saya gak bilang begini, oh tergantung. Kalau kau nanti kau bikin 1-0, ku bikin 1 sama. Saya gak bilang, kalau kau baik aku lebih baik. Tapi kalau kau jahat kau tinggal tunggu tanggal mainnya. Enggak. Buat saya sederhana. Menghitung anggaran seperti yang selama ini saya sudah jalani. Bisa gak Fir, kamu membayangkan dan menghitung ke depan sana. Kalaupun dalam melayani Tuhan kamu dikecewakan. Kalaupun dalam mengerjakan panggilan ini kamu disalahin, kamu gak dihargai. Bisa gak kamu mengikut aku terus dan tidak pernah keluar dari panggilan ini? Buat saya itu bisa dihitung. Kalau kamu sungguh-sungguh mencintai dia. Karena bagaimanapun juga dalam kelemahan, kuasanya, kasih karunia-Nya malah melimpah dalam hidup kamu. Kenapa bisa dihitung? Karena ada Tuhan. Bilang kanan kirimu, karena ada. Buat saya semuanya bisa dihitung. Gak bisa kamu bilang, oh mengalir saja. Ya kalau kecewa kita tinggal cerai, gak bisa. This is a total commitment. Can you count this? A builder, a king. Kamu harus merelakan semuanya. Mematikan seluruh keinginan kita. Next. Karena mengikut Tuhan adalah pikul salib. Bilang kanan kirimu, pikul salib. Maunya kita gak ada lagi. Pertama kali saya jadi gembala, saya dimarah-marahin sama seorang ibu, ditunjuk-tunjuk. Tapi maunya kita gak ada lagi. Cuma maunya Tuhan. Bisakah kita yang terakhir, next, melepaskan semuanya? Haleluya. Ada lagunya bilang begini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Semua harus dilepasin. Ku lepas semua hakku untuk. Saudara, dikatakan begini. Tadi dalam Lukas 14 ayat 33 kalau saudara baca. Tadi harus membenci. Kalau kita tidak bisa jadi muridku. Harus menghitung. Pikul salib. Karena ini penderitaan. Bisa gak kamu hitung dengan benar. Supaya kamu tidak malu. Karena yang pada akhirnya dirugikan adalah kita sendiri. Yang tadi tidak bisa mengerjakan sampai selesai. Bukan hanya pekerjaan Tuhan yang dirugikan, kita juga dirugikan. Lukas 14 ayat 33 demikian pula. Tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat. Bilang kanan kirimu, tidak dapat. Siapa yang hari ini mau sungguh-sungguh ikut dan melayani Tuhan? Bilang kanan kirimu, harus saya lepasin semua. Ku lepas semua, harga diri, keakuanku, pencapaianku, harus bisa dilepasin semua. Kalau bisa disimpulkan, in summary, following Jesus requires we renounce everything we have. Kita melepaskan semuanya. Kalau bisa disimpulkan, mengikuti Yesus
Our relationship. Gak ada lagi yang kita pegang. Our desire. Keinginan kita gak ada lagi. Yang ada keinginan dia. Our life, our possessions, harta kita. Everything. None of it will have a hold on us. Gak ada satupun dari yang tadi disebut relationship, possession, desires bisa mengikat kita lagi. Gak bisa. None of that have hold on us. Only Christ, cuma Kristus yang bisa mengikat kita. None of it will command our top loyalty. Tidak ada satupun yang meminta kesetiaan kita paling tinggi, cuma Kristus. None of it will keep us from serving Christ. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau udah begini mah, ini baru siap. Apapun yang terjadi, haleluya, maju terus. Melayani Tuhan, selalu bisa pilih dia. Lepasin semua. Sebelum saya tutup, saya menulis lagu di album pertama saya, Aku Milikmu. Lagunya bilang begini. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Satu kali Tuhan nanya sama saya sudah melayani dia. Fir, kalau kamu sakit gak sembuh, apakah masih melayani aku? Apakah kalau kamu berdoa tapi gak jawab doa, masih mau melayani aku? Apakah kalau kau tidak aku berkati secara finansial, apakah kau masih melayani aku? Saya jawab dengan lagu ini di depan piano sambil menangis. Apapun yang kau inginkan, apapun yang kau rindukan, it's okay. Terjadilah Tuhan di dalam hidupku. Yang penting apa? Asal namamu Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Aku milikmu selamanya untukmu. Saya bilang gak apa-apa Tuhan, aku lepasin semua. Yang penting Tuhan dimuliakan. Aku ini miliknya Tuhan. Selamat memperbaharui komitmen di hadapan Tuhan. Mengikut Tuhan bukan barang-barang receh, tapi hal yang paling sempurna, paling serius, paling komit di antara hal yang bisa kamu buat di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyi tadi, ku lepas semua hakku, boleh dari F atau E. Thank you Jesus. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini kalau Tuhan bicara sama kamu, listen to Him. Apa aja yang mesti kamu lepasin? Apa aja yang mesti kamu reprioritize ulang? Yuk, kita jangan keraskan hati kita. Benar gak kita mengasihi Dia lebih dari semuanya? Pertanyaannya hari ini, do you really want me? Apa benar-benar kau menginginkan aku, kata Yesus? Pengen banget untuk selalu bersama aku. Do you really want to follow me? Apa benar-benar pengen ikut aku?